Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Di sini kita akan berbicara kalau sebelumnya sudah pembuktian langsung. Sekarang kita akan berbicara pembuktian secara tak langsung ya. Pembuktian tak langsung seperti pada PDF sebelumnya. Di situ ada dua metode nanti ya. Berarti nanti ada yang kontraposisi, ada yang menggunakan kontradiksi. Itu sama-sama pembuktian tak langsung. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung aja ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, kita akan berbicara pembuktian tak langsung menggunakan kontraposisi. Ya, salah satu metode pertama. Untuk catatannya, di sini kita selalu menggunakan bentuk implikasi ya, karena ini adalah bentuk yang paling dasar dari suatu teorema, proposisi, dan lain sebagainya, pernyataan ya, yang sering digunakan di tulisan-tulisan ilmiah. Biasanya seperti itu. Walaupun memang ada bentuk yang lain, tapi biasanya nanti dikembalikan lagi ke bentuk implikasi, karena di sana kita bisa menggunakan banyak alat atau banyak cara seperti ini tadi. Oke, catatannya di sini misalkan suatu teorema berbentuk implikasi ya, P maka Q, maka kita akan mengubah ke bentuk kontraposisinya ya. Di sini kita tahu kontraposisinya berarti P maka Q akan ekivalen dengan kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P ya. Negasi Q maka negasi P. Nah, karena sama berarti kita bisa membuktikannya secara langsung untuk yang kontraposisinya. Berarti kita akan punya negasi Q, kemudian kita akan buktikan negasi P. Seperti itu. Jadi perbedaannya sederhana saja ya. Tinggal kita buat kontraposisinya, kemudian kita buktikan secara langsung seperti pada materi sebelumnya. Contohnya, buktikan bahwa jika 3N tambah 1 itu genap, maka N itu ganjil. Ya. Ini adalah salah satu contoh yang kalau misalkan kita buktikan dengan cara pembuktian langsung, ini belum tentu berhasil. Saya katakan belum tentu karena bisa saja, tapi mungkin sulit seperti itu. Tapi ternyata pembuktian seperti ini akan lebih mudah jika kita buktikan secara tak langsung, yaitu menggunakan kontraposisi. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi kita coba dulu deh. Sekarang kita akan buktikan secara langsung dulu. Ya, berarti kan kita ubah bentuknya untuk setiap n, Pn maka Qn ya. Domainnya n adalah bilangan bulat. Di mana Pn-nya adalah kita punya 3n plus 1 merupakan bilangan genap. Dan Qn-nya adalah n-nya ganjil. Ya. Berarti kita pertama ambil sebarang ya, karena untuk setiap n, ya kan. Kemudian yang kedua, kita misalkan, oke, berarti di sini Pn ya. Kita misalkan 3n plus 1 itu genap. Artinya, terdapat bilangan bulat K, sehingga 3n plus 1 ini sama dengan 2K. Oke, kemudian apa yang akan kita buktikan? Yaitu Qn. Kita akan buktikan bahwa n itu ganjil. Artinya terdapat suatu bilangan bulat, terserah apa, di sini saya misalkan P ya, sehingga N itu dapat dinyatakan sebagai 2P tambah 1, gitu ya. Oke, sekarang kita proses. Oke, ini proses. Kita proses, karena 3N plus 1 sama dengan 2K, maka 3N sama dengan 2K min 1 ya. Satunya pindah ruas, kayak gitu aja. Kemudian N-nya kita peroleh 2K min 1 per 3. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan P sehingga N itu bisa kita tuliskan 2P plus 1. Kayak gitu ya. Padahal kita nggak tahu K-nya ini berapa, ya kan? Sehingga 2K per 3 ini bisa saja tidak bulat, ada kemungkinan seperti itu kan ya. Nah, di sini jadi muncul pertanyaan, bagaimana proses selanjutnya kalau misalkan menggunakan metode pembuktian langsung. Oke, berarti kita stuck di sini untuk sementara. Sekarang kita coba.
menggunakan kontraposisinya. Ya, pembuktian tak langsung menggunakan kontraposisi. Pertama, bentuk kontraposisinya berarti kita akan punya untuk setiap n Qn maka untuk setiap n negasi Qn maka negasi Pn. Ya, domainnya sama, berarti negasi Qn berarti n-nya tidak ganjil, atau langsung saja boleh ditulis n-nya genap, boleh ya. Dan negasi Pn 3n plus 1 tidak genap, atau bisa langsung ditulis 3n plus 1 ganjil, itu juga boleh ya. Oke, pertama untuk setiap n berarti ambil sebarang. Kemudian di sini kita berangkatnya dari negasi Qn. Oke, negasi Qn itu ini. Misalkan n tidak ganjil, berarti n genap. Artinya terdapat bilangan bulat K sehingga n sama dengan 2K. Oke, sekarang yang akan kita buktikan negasi Pn. Akan dibuktikan bahwa 3n plus 1 ganjil. Oke, 3n plus 1 ganjil. Artinya apa? Artinya kita akan buktikan bahwa terdapat, gitu kan ya, terdapat bilangan bulat P, sebut saja seperti itu ya, sehingga 3n plus 1 ini sama dengan 2P plus 1. Kayak gitu ya. Oke, ini yang akan kita buktikan. Kemudian sekarang kita proses. Oke, kita perhatikan bahwa 3n plus 1 seperti pembuktian langsung pada materi sebelumnya ya. Tinggal kita substitusikan saja n yang sudah kita punyai, ya kan? Masukkan ke sini. Sehingga kita akan punya 3 kali 2K plus 1, berarti kita punya 6K plus 1, sedangkan 6K bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 3K ditambah 1. Karena K bilangan bulat, maka 3K juga bulat. Gitu ya. Yang ini. Oke. Oleh karena itu, di sini yang ini cara penulisan yang lain, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Bedanya di sini, kalau kemarin kita langsung saja karena terdapat kayak gitu ya. Sekarang kita akan lebih formal lagi. Karena kita akan membuktikan terdapat P gitu ya. Berarti kita harus pilih gitu ya. Kalau untuk setiap kita ambil sebarang ya. Kalau terdapat kita gunakan pilih. Oleh karena itu di sini kita pilih bilangan bulat P sama dengan 3K. Dari mana? Dari sini tadi ya. Kita pilih P-nya sama dengan 3K ini. Sehingga 3N plus 1 ini sama dengan 2P plus 1. Jadi kita peroleh 3N plus 1 itu ganjil. Seperti itu ya. Kalimatnya akan lebih formal di sini nanti. Oke. Dan juga yang perlu dicatat adalah di sini penulisannya masih step by step banget ya. Jadi belum menjadi satu paragraf yang utuh. Biasanya nanti penulisannya tidak step by step seperti ini, tapi seperti cerita gitu ya. Tapi langkah-langkahnya jelas, alasannya jelas. Oke, karena ini masih belajar, saya tuliskan step by step seperti ini dulu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya kita buktikan jika n kuadrat bilangan bulat ganjil, maka n ganjil. Ya, oke. Kalau misalkan ini menggunakan pembuktian langsung, mungkin bisa, tapi seperti yang tadi sepertinya kita akan mendapatkan sedikit masalah untuk membentuk n-nya ini sama dengan 2P plus 1 seperti tadi ya. Oke, sekarang kelihatannya ini akan lebih mudah menggunakan kontraposisi. Kenapa? Karena kalau kontraposisi kita berangkat dari n menuju n kuadrat. Ya, jadi lebih mudah nantinya. Karena bentuk dasar ke bentuk yang lebih lanjutnya. Pembuktiannya kita gunakan kontraposisi, berarti untuk setiap n negasi Qn maka negasi Pn, domainnya bilangan bulat. Negasi Qn berarti n-nya genap. Langsung ya. Kalau tadi saya tulis tidak ganjil, di sini langsung saya tulis genap. Kemudian negasi Pn berarti n kuadrat genap. Gitu ya. Kemudian sekarang kita ambil sebarang, karena untuk setiap n ya, kita ambil sebarang bilangan bulat n. Oke. Kemudian kita misalkan n genap.
Oke, yaitu negasi Qn ini ya. Oke, misalkan N genap, maka terdapat bilangan bulat K sehingga N sama dengan 2K. Oke ya. Kemudian di sini negasi Pn ya, yang akan kita buktikan. Kita akan buktikan bahwa N kuadrat genap gitu ya. Kita akan buktikan bahwa N kuadrat genap. Sekarang kita proses. Prosesnya kita perhatikan bahwa N kuadrat tinggal kita substitusikan saja seperti tadi ya. Berarti kita akan punya 2K dipangkatkan 2, sehingga kita punya 4K kuadrat. 4K kuadrat bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 2K kuadrat. Karena K bilangan bulat, maka 2K kuadrat juga bulat. Nah, karena di sini kita akan membuktikan N kuadrat genap, artinya kan kita buktikan terdapat P, bilangan bulat P, ya, sehingga N kuadrat sama dengan 2P plus 1. Oke, karena kita ingin membuktikan terdapat, maka kita pilih sekarang ya. Kita pilih P-nya siapa? P-nya adalah yang ini, karena bentuknya, oh maaf, saya salah. Di sini 2P ya, karena genap. Saya salah lihat ya. Oke. Berarti N kuadrat sama dengan 2P gitu ya. Kita pilih P-nya 2K kuadrat. Kita sudah tahu bahwa 2K kuadrat bulat. Jadi bisa kita pilih. Sehingga N kuadrat sama dengan 2P. Jadi langsung kesimpulan N kuadrat genap. Selesai. Oke. Sekarang kita coba untuk pembuktian tak langsung yang menggunakan kontradiksi. Di sini mungkin banyak yang bingung terkait kontradiksi dan kontraposisi, ya kan? Karena sama-sama pembuktian tak langsung. Ya, di sini itu dua metode ini sebenarnya sangat berbeda, ya. Oke, mari kita lihat bagaimana catatannya di sini. Untuk kontradiksi, suatu teorema kita misalkan bentuknya itu implikasi ya, P maka Q. Kalau kontradiksi, kita andaikan bahwa negasi Q itu benar. Ya. Negasi Q itu benar, kemudian akan kita buktikan bahwa P dan negasi Q. Oke ya. P dan negasi Q. Sehingga kita akan menghasilkan suatu kontradiksi dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah diketahui, yang mendasar, kayak gitu ya. Misalkan nanti N-nya bulat, ternyata setelah diproses kok N-nya tidak bulat. Nah, ini kontradiksi, seperti itu ya. Jadi kesalahan umumnya ketika dikontradiksi adalah dari sini. Kita andaikan negasi Q benar gitu ya. Kemudian ternyata yang dibuktikan adalah negasi P. Nah, kalau ini adalah kontraposisi ya. Oke, saya rasa masih belum ada gambaran kalau sekarang ya. Nanti ketika mencoba Anda akan memperoleh gambarannya. Oke ya. Ya, sekarang kita lihat saja langsung ya. Contoh yang berikutnya. Buktikan bahwa N kuadrat ditambah 5 bilangan bulat ganjil, ya, N kuadrat plus 5 ganjil, maka N genap. Oke, di sini bisa kita buktikan menggunakan kontraposisi, bisa, ya kan? Tinggal kita buktikan bahwa N ganjil, maka N kuadrat plus 5 genap, kayak gitu kan ya? Oke, nah sekarang tapi kita akan buktikan menggunakan kontradiksi. Berarti yang pertama, kita ambil untuk setiap N ya, berarti ambil sebarang bilangan bulat N, kemudian kita misalkan, di sini berarti PN-nya ya, kita misalkan N kuadrat plus 5 ganjil. Artinya apa? Maka terdapat bilangan bulat P sehingga N kuadrat plus 5 sama dengan 2P plus 1 karena ganjil. Sekarang kita masuk ke pengandaiannya ya. Kita andaikan negasi Qn ya. Kita andaikan N itu ganjil
ya. Berarti kita negasikan kan ini ya. Negasi Qn, jadi kita akan punya N itu ganjil. Oke. Maka terdapat bilangan bulat Qi sehingga N sama dengan 2Qi plus 1. Oke. Perbedaannya sekarang adalah yang akan kita buktikan. Ya, yang akan kita buktikan kalau tadi kan kita Pn buktikan Qn atau negasi Qn kita buktikan negasi Pn. Nah, kalau sekarang apa yang kita buktikan adalah sesuatu yang nanti akan berkontradiksi. Jadi nggak ada, belum kelihatan sekarang ya. Di sini kita proses saja dari apa yang sudah diketahui. Berarti kan kita punya dua hal yang diketahui di sini ya. N kuadrat plus 5 sama dengan 2P plus 1 dan N sama dengan 2Q plus 1. Kita gabungkan dua hal ini. Ya, kita gabungkan ke sini. Jadi kita akan punya N kuadrat plus 5 ya. Saya salah tulis di sini N kuadrat plus 5 harusnya. Oke. Nanti silakan Anda perbaiki ya. Berarti di sini bukan 1 tapi 5. Oke. N kuadrat plus 5 di sini berarti sama dengan N-nya kita masukkan 2Q plus 1. Ya. Kemudian kita jabarkan ya. N kuadrat plus 5 sendiri yang ruas kiri ini sama dengan 2P plus 1. Berarti kita masukkan 2P plus 1. Kemudian yang ruas kanan ini kita jabarkan. Sehingga kita akan punya 4Q kuadrat ditambah 4Q tambah 1 ditambah 1. Oke. Nah, di sini 2 ya. Oke ya. Di sini cuma salah ketik di bagian ini saja saya. Yang seterusnya sudah betul. Berarti kan kita lanjutkan yang ada variabelnya P dan Q, kita pindah ke ruas kiri. Jadi kita akan punya 2P kurangi 4Q kuadrat dikurangi 4Q. Satunya pindah ke kanan ya. Jadi sebenarnya di sini ada 1 plus 1 kurangi 1. Ini habis. Jadi tinggal 1 aja. Kemudian kita bagi 2 ya, masing-masing ruas. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2 sehingga 2P bagi 2 itu P, 4Q kuadrat bagi 2, 2Q kuadrat, 4Q bagi 2, 2Q. 1 bagi 2 setengah. Oke, disinilah yang akan menjadi permainannya, yaitu kita lihat bahwa P dan Q itu bulat. Maka yang ruas kiri tadi P dikurangi 2Q kuadrat dikurangi 2Q itu juga bulat. Di sini saya misalkan sebagai K. Ya. Oke, jadi kita akan punya dia bulat. Tapi kita perhatikan, ruas kanan menghasilkan bilangan yang tidak bulat, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, hal ini kan saling berkontradiksi akhirnya ya. Hal ini akan berkontradiksi. Siapa hal ini? Hal ini adalah yang dimaksud ini. Setengah, hasilnya setengah itu berkontradiksi dengan K-nya bilangan bulat, alias ruas kirinya tadi bilangan bulat. Ya kan? Kita tahu bahwa ruas kirinya bulat, tapi kok ruas kanannya tidak bulat. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Oleh karena itu, pengandaian yang awal harus diingkari. Ya, pengandaian yang awal tadi adalah N ganjil, gitu ya. Sehingga N ganjil kan, ini pengandaian awalnya tadi. Berarti ini harus diingkari sehingga kita peroleh N-nya genap. Oke, terbukti. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya tidak kelihatan secara langsung untuk yang kontradiksi. Kita harus mencari sesuatu yang lain itu tadi. Di sini sesuatu yang lain adalah ruas kiri dan ruas kanannya tidak cocok. Yang satu bulat, yang satu tidak bulat. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Buktikan bahwa N kuadrat itu ganjil, maka N-nya juga ganjil. Nah, ini sama seperti contoh berapa tadi? Contoh 1 atau contoh 2 ya. Nah, cuma perbedaannya di sini kita akan menggunakan kontradiksi. Kalau tadi kita bisa menggunakan kontraposisi ya.
Nanti silakan bandingkan perbedaannya di bagian mana. Oke, yang pertama kita ambil sebarang ya, bilangan n. Kemudian kita misalkan bahwa ini berarti kita punya Pn ya. Misalkan n kuadrat bilangan ganjil, maka artinya apa? Terdapat bilangan bulat R, ya biar nggak bosen, saya ganti variabelnya ya. Kalau tadi P, Q, sama K terus ya, sekarang R gitu. Bebas sebenarnya variabelnya, asalkan tidak ketabrakan. Oke, R sehingga N kuadrat ini sama dengan 2R plus 1, karena ganjil. Oke, sekarang kita masuk ke pengandaiannya. Kita andaikan negasi Qn ya. Kita andaikan N itu genap. Oke, maka terdapat bilangan bulat S sehingga N itu sama dengan 2S. Oke, sekarang kita proses kedua hal yang sudah diketahui, yaitu N kuadrat sama dengan 2R plus 1 dan N sama dengan 2S. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Oke, berarti N kuadrat itu sama dengan kita substitusikan 2S pangkat 2 gitu ya. Kemudian N kuadrat kita substitusikan yang diketahui tadi. Ini ya. Jadi kita akan punya N kuadrat sama dengan 2R plus 1. Gitu ya. Kemudian 2S kuadrat itu sama dengan 4S kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan punya pindah ke ruas kiri yang ada variabelnya. Jadi 2R dikurangi 4S kuadrat sama dengan satunya pindah ke ruas kanan, jadi negatif 1. Kemudian kita bagi dengan 2 semuanya, kedua ruas. Sehingga kita punya R per 2, R dikurangi 2S kuadrat sama dengan negatif setengah. Oke, jadi seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Selanjutnya, sama seperti tadi ya, kurang lebih ya. Karena R dan S-nya bulat, maka R dikurangi 2S kuadrat juga bulat. Gitu ya. Oke, karena sifat tertutup ini namanya nanti, kalau kalian akan mengenalnya lebih jauh. Oke ya, bilangan bulat, di sini saya misalkan sebagai A. Oke, kita perhatikan bahwa ruas kanannya menghasilkan bilangan yang tidak bulat, yaitu negatif setengah. Oke, hal ini berkontradiksi dengan A-nya bilangan bulat. Oleh karena itu, pengandaian harus diingkari. Pengandaiannya tadi apa? Kita andaikan bahwa N-nya adalah genap. Oke, berarti kita harus ingkari ini sehingga kita peroleh N-nya adalah ganjil, terbukti. Ya, seperti itulah bukti kontradiksi. Sekarang kita sedikit naik level ya. Kita akan mengenal bilangan irasional dan rasional. Oke. Misalkan definisinya seperti ini. Bukan misalkan, memang definisinya seperti ini ya. Suatu bilangan real n disebut rasional jika terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q-nya itu tidak nol sehingga memenuhi n itu sama dengan P per Q. Ya, intinya N-nya bisa dituliskan ke dalam bentuk pecahan ya. P per Q, di mana P-nya bulat, Q-nya juga bulat. Oke, suatu bilangan real N disebut irasional jika tidak rasional. Gampangnya seperti itu ya. Berarti tidak rasional itu apa? Berarti negasinya. Terdapat negasinya untuk setiap. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q, dengan Q-nya nggak nol, berlaku N tidak sama dengan P per Q. Ya. Oke, tapi di sini kita lebih sering menggunakan definisi yang bilangan rasional. Contohnya seperti ini. Buktikan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Oke. Pertama, di sini yang sedikit berbeda adalah pernyataan ini belum terlihat implikasinya ya. Oke, akar 2 merupakan bilangan irasional, implikasinya seperti apa? Kita tuliskan dulu ke dalam bahasa matematika yang memudahkan kita melakukan pembuktian, yaitu implikasi. Pertama, kita ubah dulu kalimatnya ya. Oke, jadi di sini kita bisa menuliskannya seperti ini. Jika n sama dengan akar 2, maka n irasional. Nah,
sudah muncul. Ini P, ini Q gitu ya. Kan lebih mudah akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut. Misalkan N sama dengan akar 2. Kok tidak ambil sebarang gitu ya? Kok tidak ambil sebarang N sekarang? Iya, karena kita tahu N-nya sama dengan akar 2. Seperti itu kan ya. Oke, jadi tidak terlalu sebarang sekarang. Oke, misalkan N sama dengan akar 2, ini adalah P, Pn. Gitu ya. Kemudian ini adalah negasi Qn-nya ya. Andaikan N bilangan rasional ya. Kalau tadi N-nya irasional, sekarang negasinya berarti bilangan rasional. Maka berdasarkan definisinya terdapat bilangan bulat P dan Q sehingga N sama dengan P per Q di mana Q-nya tidak sama dengan 0. Sekarang selanjutnya kita asumsikan bahwa P dan Q tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Nah, apa artinya? Artinya penulisan N sama dengan P per Q ini sudah yang paling sederhana ya. Kan kita bisa menuliskan suatu pecahan ke bentuk yang paling sederhana sehingga tidak bisa disederhanakan lagi ya. Alias P dan Q-nya tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Oke. Sekarang kita proses ya. Kita punya N-nya sama dengan akar 2. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga kita punya N kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. N-nya siapa? N-nya kita punya dia P per Q. Berarti P per Q kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat itu 2 ya. Kemudian P per Q dikuadratkan jadi P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Q-nya pindah ruas sehingga kita akan punya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Apa artinya? Kan karena Q ini adalah bilangan bulat, maka kita tahu bahwa 2Q, 2 kali suatu bilangan bulat, ini adalah bilangan genap, yaitu P kuadrat. Sehingga kita punya, karena Q bilangan bulat, maka P kuadrat adalah bilangan genap. Alasannya itu tadi. Karena P kuadrat genap, maka P juga genap. Nah, ini sifat ini silakan Anda buktikan sebagai latihan ya. Kalau tadi kan N kuadrat ganjil, maka N ganjil. Nah, sekarang kalau P kuadrat genap, maka P genap. Itu bisa digunakan sebagai latihan. Artinya, terdapat bilangan bulat K, sehingga P sama dengan 2K. Kita proses lagi. Ya, prosesnya tidak hanya sekali sekarang. Jadi kita akan punya P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, itu yang kita peroleh tadi. Maka kita akan punya P-nya kita substitusikan ke sini ya. Jadi kita akan punya 2K kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. 2K dikuadratkan kita peroleh 4K kuadrat. Ya. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 sehingga kita punya 2K kuadrat sama dengan Q kuadrat. Apa artinya? Karena K tadi bilangan bulat, ya, K-nya bulat, maka K kuadrat juga bulat. Ya. Kalau K kuadrat bulat, berarti 2 kali sesuatu bilangan bulat, di sini adalah bilangan genap, yaitu Q kuadrat. Akibatnya kita punya Q kuadrat bilangan genap. Karena Q kuadrat genap, maka Q juga genap. Ya, berdasarkan sifat yang tadi. Itu PR untuk dibuktikan ya. Oke, karena P dan Q itu genap, maka hal ini berkontradiksi dengan asumsi kita bahwa P per Q itu sudah pecahan paling sederhana. Artinya P dan Q tidak memiliki faktor yang sama selain 1. Sedangkan kalau P genap, Q juga genap, berarti P dan Q masing-masing bisa dibagi dengan 2. Ya. Otomatis P dan Q punya faktor yang sama, yaitu 2. Nah, itu yang berkontradiksi dengan asumsi kita di awal. Oleh karena itu, pengandaian harus diingkari. Pengandaiannya tadi adalah N rasional.
Oleh karena itu, kita ingkari jadi N adalah bilangan irasional. Ya, terbukti. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Oke. Kesimpulan sederhananya seperti ini untuk supaya tidak bingung. Misalkan kita punya yang implikasi P maka Q, ya, pembuktian langsung itu kita misalkan P, kemudian akan kita buktikan Q, gitu ya. Itu langsung. Kemudian kalau pembuktian tak langsung menggunakan kontraposisi, berarti kita misalkan negasi Q, kita buktikan negasi P. Ya. Sedangkan kalau tak langsung menggunakan kontradiksi, kita misalkan P dan, ya, di sini ada kata dan, ya, P dan negasi Q. Kemudian kita akan buktikan dia akan kontradiksi dengan sesuatu yang lain. Setelah kita proses itu tadi, ya kan, akan muncul kontradiksinya. Satu lagi, ini kan adalah membuktikan kalau pernyataan atau teorema itu benar, gitu ya. Nah, yang ini adalah untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut salah. Berarti kita buktikan bahwa ada contoh yang memenuhi P dan negasi Q, yaitu counter example, ya, seperti yang lalu. Kita lihat satu contoh sederhana untuk counter example. Jadi di sini periksa apakah, ya, karena periksa berarti belum tentu benar, ya kan? Oke, periksa apakah jika M kali N bilangan kuadrat sempurna, maka N dan M juga kuadrat sempurna. Kemarin kita sudah buktikan arah sebaliknya, ya. Jika N dan M kuadrat sempurna, maka N kali M kuadrat sempurna. Itu sudah terbukti. Sekarang arah sebaliknya, apakah benar? Oke, kalau benar buktikan, kalau salah beri contoh penyangkal, yaitu counter example. Oke, jadi pernyataan ini bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Untuk setiap N, Pn, M, maka Qn, M. Domainnya bulat, Pn, M adalah ini kebalik, ya. Kebalik, saya masih salah ketik di sini, ya. Harusnya P-nya ini adalah yang ini harusnya MN. Oke. Qn-nya ini baru yang N dan M kuadrat sempurna, ya. Nanti silakan perbaiki di catatan Anda, ya. Oke. Akan kita buktikan bahwa pernyataan tersebut salah dengan kita buktikan ada counter example-nya. Artinya kita buktikan bahwa negasinya, ya kan, yaitu terdapat N, terdapat M, kemudian P maka Q itu negasinya P dan negasi Q, gitu ya. Oke, karena kita mau menunjukkan terdapat, maka kita lakukan pilih, ya kan? Langsung aja pilih. Kita kan bisa langsung menemukan kira-kira, coba-coba gitu ya. N-nya 2, M-nya 8. Sehingga N kali M 16. Nah, sehingga kita peroleh bahwa N kali M-nya itu kuadrat sempurna, yaitu 16, 4 kuadrat, ya kan? Dan, ya kan ya, ini kan yang ini adalah P, gitu ya. Pn, M, ya. Dan satu lagi, N, M bukan kuadrat sempurna. Ini adalah negasi Qn, M. Gitu ya. Oke, karena ada N dan M yang memenuhi P dan negasi Q, maka terbukti bahwa pernyataan tersebut salah, ya. Oke. Jadi kalau salah, silakan cari counter example-nya. Selesai. Oke. Nah, di sini bisa digunakan untuk latihan soal, ya. Beberapa soal yang sederhana, Mas Yan. Buktikan jika PQ sama dengan K kuadrat, dengan P dan Q bilangan bulat positif, maka
P kurang dari sama dengan K, atau Q kurang dari sama dengan K. Oke ya. Di sini bisa gunakan kontraposisi, kontradiksi juga bisa ya. Jadi di sini lebih fokus ke kontraposisi dan kontradiksi, bukan pembuktian langsung ya. Yang kedua juga seperti itu, kontradiksi, kontraposisi, silakan dicoba. Yang ketiga ini, yang ketiga sepertinya akan lebih mudah menggunakan kontradiksi. Kontradiksi, ya. Yang keempat, ini Anda periksa apakah benar atau ada counter example, ya. Apakah benar atau salah, gitu ya. Oke. Silakan dicoba. Nah, untuk materi hari ini cukup seperti ini dulu, silakan dipahami terlebih dahulu dan dicoba latihan soalnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.